Selamat malam, Ibu In. Mari, silakan duduk. Maaf kalau sudah mengganggu. Oh, tidak Ibu. Kebetulan saya cuma mengerjakan administrasi siswa. Jadi, bagaimana kira-kira Ibu In ada dengan saya? Ya, saya ada perlu dengan Ibu Yuli karena saya punya masalah sedikit tentang calon guru penggerak. Saya sedang mendaftar untuk mengikuti calon guru penggerak karena Ibu Yuli sudah lebih dahulu mengikuti di guru penggerak. Jadi saya ingin bertanya tentang hal-hal apa yang perlu untuk disiapkan. Oh iya, mengikuti guru penggerak. bagus sekali, saya merasa senang karena di sekolah saya ketika pertama kali saya menjadi guru penggerak, saya bisa menggerakkan teman-teman yang lain dan saya berterima kasih, saya bersemangat karena di antara teman-teman saya ada yang termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kira-kira tujuan yang Ibu In ingin capai dari kegiatan mengikuti guru penggerak ini, kira-kira tujuannya apa? Jadi, tujuan saya untuk mengikuti guru penggerak ini yaitu supaya menambah pengetahuan, berikut menambah pengalaman. Oh iya, dari apa yang tadi Ibu In katakan itu bagus sekali. Motivasi itu yang pertama ingin menambah pengetahuan, kemudian ingin menambah pemahaman. Jadi di sini Ibu In mempunyai tujuan terhadap satu masalah dan Ibu In ingin berbagi dengan saya. Saya bersedia untuk bisa memberikan dorongan dalam bentuk pemahaman kepada Ibu In supaya Ibu In bisa berhasil atau ingin mencapai menjadi calon guru penggerak dengan mempunyai suatu tujuan yang pasti dan tentunya pasti Ibu In ingin lulus. Ya, bukan kayak begitu Ibu Guru. Iya. Boleh saya tanya, kita mungkin sharing sedikit. Sejauh ini Ibu Guru selain mendapat apa yang biasanya saya sosialisasikan di sekolah, kira-kira Ibu Guru mungkin ada baca di internet tentang guru penggerak atau apalah, mungkin Ibu Guru bisa bilang sedikit untuk saya kira-kira pemahaman Ibu Guru tentang guru penggerak itu. Pemahaman saya tentang guru penggerak yaitu kita sebagai seorang guru penggerak itu harus kita jadi penggerak, kita punya sekolah lalu jadi contoh atau panutan untuk teman-teman yang lain. Iya betul. Jadi saya bangga saya mempunyai teman yang ingin supaya mau maju. Jadi tidak bersifat monoton dalam keseharian sebagai seorang guru, tetapi mau berusaha dengan kekurangan dan keterbatasan yang ada. Ibu In sudah berusaha supaya bisa mencari jalan keluar. Nah, salah satu solusinya Ibu In datang kepada saya. Jadi tujuan yang tadi Ibu In sudah katakan kepada saya, yang ini saya ketahui lebih lanjut itu kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu In lakukan selama ini? Persiapan yang sudah saya lakukan selama ini yaitu pengenalan lingkungan sekolah, terus materi pengetahuan umum, dan kegiatan belajar mengajar setiap hari. Iya, jadi Ibu In bagus sekali pemahaman yang dikatakan oleh Ibu In tadi. Dengan demikian itu merupakan suatu motivasi yang besar di mana kita menjadi calon guru penggerak ini, kita bisa menggerakkan orang lain supaya hati orang lain bisa tergerak mengikuti kegiatan ini agar proses pembelajaran di kelas kita bisa lebih membuatnya lebih menyenangkan siswa, kita lebih bisa membuat siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, kemudian siswa juga
bisa senang datang di sekolah dengan terciptanya situasi yang menyenangkan antara guru dan murid. Kemudian juga kita secara tidak langsung bisa menjadi panutan dengan kita menghamba pada siswa-siswa kita. Nah, kira-kira kalau ibu guru sudah mencapai apa yang ibu guru inginkan, lalu ketika nanti pada saat tes nanti persiapan-persiapan yang ibu lakukan, misalnya yang pertama itu ibu tentunya harus mengikuti seleksi itu seleksi kurikulum, mengisi CV dulu. Nah, kemudian lalu ibu nanti melanjutkan dengan yang lain, yaitu mengisi esai. Jadi esai itu berkaitan dengan masalah lingkungan sekolah, masalah pembelajaran kita sehari-hari di kelas, kemudian hubungan baik kita antara kita dengan sesama teman sejawat kita, antara kita dengan anak didik kita, antara kita dengan pimpinan kita yaitu kepala sekolah, kemudian hubungan kita dengan orang tua komite atau stakeholder yang mendukung situasi lingkungan di sekolah kita. Jadi persiapan-persiapan yang Ibu In lakukan ini, yang ketika saya katakan ini, itu merupakan sebuah rencana yang harus dipersiapkan matang oleh Ibu In. Nah, setelah itu juga Ibu In harus membaca, menambah pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan pedagogik. Siapa tahu pada tes bakat skolastik nanti akan diambil soal-soal tentang itu. Jadi kira-kira Ibu In sudah melakukan persiapan sejauh ini persiapan. Jadi selain yang dikatakan saya tadi, kira-kira RPP yang dibuat sehari-hari oleh Ibu In itu bentuknya seperti apa, saya ingin tahu. RPP yang dibuat oleh saya untuk mengajar setiap hari itu RPP tentunya kurikulum 2013 ya? Iya. 2013. Ya, untuk melengkapi itu saya hanya mau mengingatkan saja bahwa Ibu In nanti ketika sudah lulus untuk CV dan tes bakat skolastik, pada pentahapan yang ketiga Ibu In harus melakukan persiapan diri yang matang. Nah, persiapan diri yang matang itu Ibu In harus membuat satu RPP yang di dalamnya secara runtut identitas sampai pada pendahuluan atau pembukaan, kemudian kegiatan inti penutup dan evaluasi. Itu Ibu In harus kerjakan pada waktu kita angkatan pertama, itu kurang lebih waktunya 8 menit. Tetapi setelah tes-tes yang berlangsung untuk angkatan berikutnya itu kurang lebih waktunya 10 menit. Dengan demikian Ibu In harus bisa untuk mempersiapkan diri dengan baik, membuat RPP semaksimal mungkin, harus atur sebaik mungkin supaya ketika melakukan kegiatan perekaman untuk proses pembelajaran nanti, batas waktu yang ditentukan atau limit waktunya, Ibu In bisa memperoleh limit waktu itu dengan baik. Jadi pada saat dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup dan evaluasi itu harus semuanya masuk di dalamnya. Nah, setelah itu baru nanti Ibu In melakukan kegiatan wawancara. Kegiatan wawancara itu kegiatan wawancara yang biasa, hanya tentang seputar permasalahan sekolah, kemudian kerjasama kita, kemudian pengembangan bakat dan pengetahuan atau keprofesionalan seorang guru, kemudian bagaimana hubungan kerjasama kita dengan sesama rekan guru pada suatu komunitas, misalnya kelompok kerja guru untuk di dalam sekolah kita, atau kelompok kerja guru di antara guru-guru yang ada di kecamatan kecil, itu harus lebih kita tingkatkan. Jadi dengan pemaparan apa yang saya katakan ini mungkin bisa menjadi bekal bagi Ibu In dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk Ibu In bisa mencapai apa yang Ibu In inginkan. Dengan demikian tujuan daripada apa yang kita bicarakan hari ini, kemudian identifikasi dan rencana yang telah disiapkan oleh Ibu In, dan saya cuma berharap
kiranya Ibu In bisa melaksanakan ini dengan penuh tanggung jawab supaya pada akhirnya Ibu In bisa memperoleh hasil yang memuaskan, karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab pasti hasilnya akan memuaskan kita. Jadi kira-kira bagaimana menurut Ibu In atas apa yang telah saya sampaikan ini? Ya. Terima kasih karena saya sudah mengerti dan sudah memahami dengan apa yang Ibu Yuli sampaikan. Kiranya itu semua dapat motivasi saya untuk bisa maju dan tetap mengikuti guru penggerak ini. Iya, jadi sebentar mungkin ada kendala-kendala yang dialami oleh Ibu In, kita bisa saling sharing, kita bisa saling berbagi. Dengan pengalaman yang saya miliki, saya akan tentunya dengan lapang hati mau menerima apabila Ibu In temui kendala atau masalah, datang saja berbagi dengan saya apa yang saya miliki, apa yang saya pahami akan saya bagikan dengan Ibu In. Yang penting ada kemauan dari kita. Kalau kita mau bertanya pasti tetap ada jalan. Semoga kedepannya Ibu In akan sukses sehingga di sekolah kita ini akan tercipta banyak guru penggerak yang akan nanti bisa menjadi jembatan bagi orang lain supaya sekolah pendidikan di sekolah kita ini lebih baik, siswa-siswa kita cerdas dan berkarakter. Tentunya kita bisa menciptakan negeri kita, negara Indonesia yang merdeka dan maju dengan siswa yang berkarakter sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Ibu In atas apa yang telah saya sampaikan, dan mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh iya, iya. Sama-sama. Selamat malam. Iya.